Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau seranyawan, ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya skip saja Pak Ferry beserta jajaran terkait kinerja, karena tadi kawan-kawan sudah berbicara terkait kinerja Bank Indonesia dan memberikan apresiasi. Saya pribadi skip juga apresiasinya, saya tunda dulu. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia, itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Indeks kita juga habis, Pak. Merosot turun. Di mana indeks seluruh dunia, sejak perang tembak rudal itu tanggal 28 Februari, apa yang terjadi terhadap indeks dunia itu terjadi pada seluruhnya. Dan mereka sudah rebound, bahkan sudah plus. Dan Indonesia saat ini masih minus lebih dari 20%. Ini kan bagaimana global mempertanyakan salah satu, ada banyak faktor, tetapi mempertanyakan kualitas Bank Indonesia, bank sentral kita ini. Nah, ini yang menurut saya harus secara tajam pertanyakan. Terakhir kita ketemu juga di Bank Indonesia, itu saya juga mempertanyakan hal yang sama. Waktu itu di 16.800. Kenapa rupiah kita ini lemah? Kalau dibandingkan dengan dolar, sekarang selalu perbandingannya dengan dolar. Tapi faktanya dan ironisnya Pak, ini terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap Singapura, terhadap Australia, terhadap ringgit, terhadap rial, apalagi Hong Kong, dolar, euro. Saya masih ingat Pak, euro waktu awal-awal tahun 2006 itu 7.000 per euro. Sekarang hampir 19.000, hampir 20.000. Nah, ini kan harus kita lihat dengan realita, Pak. Kita tidak bisa berdiam diri. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman, Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan, Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan, Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang. Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik, seperti itu. Tidak ada salahnya. Terakhir, saya ingin mengutip hadis, Pak. Dan karena Anda ini adalah, saya melihat orang yang soleh, hadis ini sangat familiar, yang artinya dalam Indonesia, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melarang mobil masuk, dalam prakteknya nggak bisa jalan begitu. Dalam prakteknya, kalau kita perhatikan, masalah tentang kemacetan di Jakarta ini hanya bisa diselesaikan kalau penduduk di kota Jakarta menggunakan kendaraan umum sebagai kegiatan keseharian. Jadi strateginya adalah memindahkan dari transportasi kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Betul nggak teman-teman yang planologi? Betul ya? Sekarang caranya bagaimana?
di Jakarta sudah ada, Mas. Metro Mini, yang pernah ke Jakarta pasti ada Metro Mini kan? Ada Kopaja, ada apa lagi? Mikrolet. Aduh, macam-macam. Nah, ini adalah operator-operator yang berjalan sendiri-sendiri. Jadi yang kami kemarin kerjakan, kami lihat kenapa sih penduduk Jakarta nggak mau naik kendaraan umum? Apa jawabannya? Satu, tidak bisa memfasilitasi last mile travel. Dari tempat dia mau berangkat sampai ke ujung, selalu problem itu. Oke. Yang kedua, tidak nyambung satu kendaraan umum dengan kendaraan umum lain. Jadi saya naik kendaraan umum sampai satu titik, tetap aja harus naik ojek, tetap aja harus naik yang lain. Betul nggak, teman? Tidak terkoneksi. Yang ketiga, sistem pembayarannya beda-beda. Yang keempat, nggak nyaman di dalam kendaraan umum. Oke, jadi saya melihat kalau kita ingin penduduk kita pindah ke kendaraan umum, maka kendaraan umum harus terjangkau secara jarak dan terjangkau secara harga. Satu. Yang kedua, nyaman dan aman ketika dinaiki. Aman itu selamat juga. Security dan safety. Oke. Lalu payment sistemnya, pembayarannya terintegrasi. Kalau ini dikerjakan, insya Allah warga Jakarta akan pindah. Jadi solusinya, Mas, yang kita kerjakan adalah Jakarta membangun namanya Jaklingko. Nih perubahannya di sini. Ini adalah penumpang. Ini adalah operator. Ini operator ada banyak nih. Ada 26 operator di Jakarta. Lalu apa yang kemudian dikerjakan? Ini bertransaksi selama ini. Penumpang bayar, operator memberikan jasa transportasi. Ya, ini kalau spidol lebih tebal nanti muncul di layar lebih baik. Nah, dengan ini bertransaksi seperti ini, sendiri-sendiri transaksinya. Operatornya ada banyak, ada 26 operator. Lalu apa yang kami kerjakan? Kami mengubah hubungannya. Ini pemerintah. Kalau kemarin penumpang bayar kepada operator, operator memberikan jasa, ini sekarang diubah. Diubahnya menjadi kami membeli jasa operator. Kami bayar ke operator, operator memberikan jasa ke pemerintah DKI. Kalau dulu penumpang itu bayar per penumpang. Kalau DKI tidak, DKI bayar kepada operator per kilometer. Per kilometer, bukan per penumpang. Setiap hari dia harus jalan sekitar 100 km plus minus 10 dengan rute yang ditentukan. Lalu penumpang bayar kepada DKI bukan berdasarkan kendaraan yang dinaiki, tapi berdasarkan durasinya. Sekali bayar 3 jam bisa pindah-pindah kendaraan apapun juga. Sekali bayar 3 jam. Selisihnya, itu namanya subsidi. Oke. Dengan ini diubah, apa yang terjadi? Operator punya pendapatan yang pasti. Dia nggak usah kebut-kebutan rebutan penumpang. Selama dia menjalani rutenya, ada penumpang, tidak ada penumpang, pemerintah akan bayar saya per kilometer. Jadi sudah nggak perlu lagi stiker di belakangnya itu, sesama bis kota dilarang saling mendahului. Udah nggak perlu. Udah nggak perlu itu. Karena dia tidak perlu lagi berlomba mencari penumpang. Yang kedua, nggak ada ngetem. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat menarik sekali teman-teman. Ya. Kita tahu beberapa hari ini ya dolar tembus 17.000 lebih, ya, 17.500, 17.600 ya, 600 lebih ya teman. Dan ini menuai kekhawatiran di kalangan masyarakat ya. Dan apalagi kemarin pidato Pak Prabowo mengatakan bahwa dolar naik ya, dan itu tidak terpengaruh kepada
eh, rakyat di desa, karena rakyat di desa tidak memakai dolar, kata Pak Prabowo. Dan itu pun bergejolak menuai protes. Nah, kali ini ya, kalau kita melihat rapat anggota DPR, teman-teman ya, bersama dengan Bank Indonesia BI, teman-teman, dan ini luar biasa sekali ya. Primus ya, Primus ini anggota dewan, dan Primus ini sangat murka dan marah dan geram sekali ya terhadap BI ya, Bank Indonesia, yang bertanggung jawab ya terhadap kenaikan suku bunga ataupun kenaikan dolar ini, teman-teman. Bahkan nggak main-main, Primus ya meminta Gubernur BI mundur ya, sebab kata Primus ini kenaikan dolar yang sangat-sangat tertinggi sepanjang sejarah, kata Primus, dan ini sangat membahayakan. Primus ini ya sangat vokal, beliau dari Partai PAN ya. Beliau ini juga seorang artis ya, seorang aktor yang pernah main beberapa film, teman-teman ya, artis Indonesia, ternyata mempunyai kualitas yang sangat luar biasa, sangat vokal di DPR, teman-teman. Ini memang sangat serius sebenarnya ya, karena butuh kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia ya untuk menstabilkan, untuk memperkuat rupiah ya terhadap dolar, teman-teman, karena ini sangat berpengaruh kepada bahan pokok masyarakat yang melambung tinggi ya. Biar bagaimanapun rakyat itu terasa sekali ya, harga-harga jadi naik ya, karena komoditas kita ini banyak juga yang impor ya, sehingga itu kan membuat penggunaan impor itu kan menggunakan dolar, teman-teman. Ketika dolar naik, biaya produksi, biaya transportasi ya kan naik ya. Ujung-ujungnya apa? Harga barangnya pun semakin naik, teman-teman. Inilah dampak dari semuanya, baik di kota maupun di desa ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.